Udah kelar semua pamitan, ya udah Pak makasih udah dibantuin ini itu jalan. Yaudah dia dengan PD-nya di belakang sambil mainan HP ini itu. Nah pas udah mau belok ke jalan yang tadi dibilang supir lewat kuburan kanan kiri pohon apa? Bambu. Itu dia di dalam peti katanya dengar ada suara cewek nangis. Saya nggak mau pulang. Habis itu ya udah kalau mau udah enteng, ya udah pelan-pelan aja masukin, pindahin. Peti kan emang kita bawa lagi nggak ditinggal, cuma buat perantara doang. Peti jangan lupa dibersihin, tuh ada alat-alatnya buat bersihin kalau di mobil. Kata dia aman. Nah begitu pas mau dibuka petinya, itu ternyata mayatnya melek, mulutnya banget. Ini saya dapat libur nih bang, habis itu namanya habis itu pada sakit kan badan, saya juga nggak tahu sakit kenapa, tapi udah selang dari itu 3 hari saya libur, masuk kerja dapat lagi yang aneh lagi bang. Pokoknya nih bahasa di rumah sakit, mentang-mentang saya supir baru, jadinya buangan mulu dapatnya. Oh, yang nggak enak dikasih. Iya, bahasanya orang situ, udah yang mati konyol lu aja ngangkut, yang mati konyol rutenya jauh. Udah lu aja ngangkut, lu di sini kan baru, anggap aja buat pelajaran, kata dia begitu. Nah ini masuk lagi bang, begitu saya masuk, habis gantian shift saya mau kerja, nah masuk nih ambulan, emang senior saya, masuk, jadi itu berhubungan badan, kalau bahasanya gancet lah kalau bahasa orang ininya. Tapi kalau bahasa rumah sakit apa inian kedokterannya beda lah, itu saya nggak tahu apa. Itu keadaan masih pada sadar dua-duanya. Masih hidup. Masih hidup, cuma ya dalam keadaan begitulah. Itu juga di rumah sakit bener-bener pure ditutupin. Mungkin emang dia orang berduit apa gimana. Nah saya cuma denger-denger doang nih sambil nggak ngikutin dia. Dibawa ke UGD, diperiksa di ini, saya nggak ngikutin. Pokoknya begitu saya udah kelar absen, udah mau nyiapin mandiin mobil lah. Pokoknya yang saya biasa bawa, saya mandiin dulu, saya bersihin. Nah itu kedengeran, denger dari yang senior yang bawa ini, itu meninggal satu yang cewek. Cewek lagi aja bang kebagiannya. Yang cowok masih hidup? Yang cowoknya hidup, cuma ya bahasanya lagi hampir mau koma lah. Karena kehabisan oksigen. Nah kalau yang ceweknya emang bener-bener kehabisan udah. Nggak ada oksigen di tubuhnya, itu udah pisah satu. Nah yang kalah yang ceweknya ini. Nah pokoknya udah dibawa, abis itu dari ruang IGD udah nggak selamat, dibawa ke kamar jenazah. Dirapihin ini, cuma dia nggak bener-bener sampai pure rapi. Karena dari pihak keluarganya pun ditelepon di ini, katanya mau dimandiin, dibersihin di kampungnya. Dapat lagi jauh lagi bang, ke arah daerah Kebumen. Jauh-jauh banget. Jauh-jauh banget, makanya dapat buangan mulu. Makanya dapat buangan. Nah di situ saya tergodanya karena apa? Emang lagi butuh duit juga. Ya udah duit jalan gue lebihin dari yang biasanya. Nah di situ saya tergiur juga. Ya udahlah, habis itu saya bilang, ya udah rapihin aja nih mobil gue mundurin, tapi untungnya pakai peti. Ya. Jadi nggak begitu ekstrim banget, pakai peti kita juga nggak ngelihat dan nggak kelihatan serem karena keranda. Mobil saya mundurin, itu baru mau masuk mobil aja udah ada hal aneh. Itu baru mau masuk mobil, belum turun surat jalan sama surat kematian, itu peti nggak bisa diangkat bang. 10 orang yang ngangkat nggak kuat. Buset. Sampai mobil akhirnya bener-bener dimasukin sampai ke dalam ruangannya. Jadi ibarat kata, ya udah mobilnya mepet sama peti, didorong aja susah. Jadi sampai ada kali 10 orang lebih cuma buat dorong peti itu. Akhirnya diangkat nggak kuat, didorong pun juga berat. Nah udah itu baru mau masuk sedikit mobil pun dengan akhirnya bumper tuh mobil copot. Gara-gara kepaksa sih naiknya. Udah kepaksain itu masih berat juga. Akhirnya ditarik lagi bang rame-rame. Jadi peti itu belakangnya sininya dikasih tali begini, tarik bareng-bareng biar masuk mobil. Baru masuk. Berat banget berarti. Iya, padahal keadaan itu pakai mobil yang lebih kecil, pakai APV, kan lebih pendek, lebih kecil. Itu berat banget dan di mobil pun berasa. Bener-bener kayak dia muatan berat, padahal peti beratnya seberapa sih bang? Peti beratnya seberapa itu juga cewek, kalau dilihat nggak gemuk banget, kurus lah, paling berat 40-45. Jadi itu apa yang bikin berat gitu? Nah yang senior yang emang bener-bener bisa, yang bener-bener bisa ngelihat, bisa baca situasi nggak ada. Nah akhirnya saya udah gemeteran lagi aja bang bawa. Saya masuk belum ada sebulan, belum ada seminggu malah. Udah 2 nih ya? Udah 2 yang aneh, jauh-jauh. Saya nggak ada pengalaman, nggak ada ini itu.
Ya saya akhirnya bingung dulu di pojokan bang, antara mau dapat duit jalan ya udah nggak diterima, hilang semua. Udah gitu pada nyemangatin lah bahasanya, udah bawa aja, duit jalannya juga gede kan, ya lu masih muda bisa buat seneng, buat jalan lah, kelar dari sini kan, namanya lu habis jalan jauh pasti libur nih, rehat badan kata dia. Ya saya juga ini lagi lah, tergiur lagi duit, ya udahlah pak, bismillah aja lah ntar saya di jalan. Jangan lupa kalau mau bawa temen aja nggak apa-apa. Ajak aja tuh kemarin yang dibawa ke rumah sakit juga orangnya nggak ini banget, nggak konyol banget. Ya udah saya coba calling dia lagi nih. Takutnya dia nggak mau apa gimana dikerjain kan. Saya segini terus terang nih sama dia. Telepon, lu mau ngikut lagi nggak? Duitnya lumayan nih, ntar kita bagi 2 duit jalannya. Kata dia kemana? Dia sekarang detail bang nanyanya bang. Nggak mau dijebak lagi. Nggak mau dijebak lagi, dia nanya. Ini kenapa? Mau kemana? Matinya gimana? Aneh gak? Ntar lu jebak gua lagi kayak kemarin. Gua ogah juga bahasanya. Ya saya pura-pura melas aja, gantian saya yang melas. Udah temen gua cuma sama lu doang. Kalau nggak sama lu gua mau siapa lagi, sendiri lu tega kenapa-napa gua di jalan sendiri. Akhirnya dia, yaudah dah ayo gua anterin. Ini gua yang ke rumah sakit, apa lu kayak biasa jemput gua? Ya udah, gue yang jemput lu dah, sekalian masuk tol lagi. Saya bela-belain tuh dari rumah sakit saya ke rumah dia lumayan jauh bang. Demi dia doang, daripada dia kesini lama. Semua udah rapi, surat jalan udah jadi. Nah di situ juga surat jalan sama surat kematiannya, ini yang bikin dia nggak terima dan ngeganggu selama di jalan. Di surat jalannya tulisannya akte inian kematiannya, meninggal saat berhubungan badan. Nah di sini nih cewek ngakunya sendiri. Kalau dari cerita yang udah diinin lah, dari kronologinya, ngakunya dia sendiri karena ada temennya yang datang tapi nggak mau ikut ke kampung bahasanya. Dan di sini juga dia emang kerja di dunia malam. Oke. Nah nggak tahunya di kampung udah ada suami sama anaknya. Makanya, nah udah gitu suami sama anaknya tahunya dia jadi pembantu di sini, bukan kerja dunia malam. Makanya itu nih sepanjang jalan bakal ngeganggu terus nih bang nanti. Nah udah rapih semua, surat jalan, kematian udah saya pegang semua. Baru saya berani jalan, kalau nggak begitu saya nggak berani jalan. Itu baru jalan pelan aja udah berat banget mobil bang. Dari awal tadi ya? Dari awal tadi. Ini saya udah mikir nih bensin bakal habis berapa. Ujung-ujungnya kalau saya yang dijebak dari rumah sakit dikomporin duit jalan gede, sama juga saya yang boncos bahasanya. Itu berat buat sampai keluar rumah sakit, baru nikung jalan raya doang dikit. Ban 4 patah pecah. 4-4-nya? Karena kalau saya bilang dengar pecah, karena ada bunyinya. Kencang kayak ledakan. Nah saya dipikir satu-satu, wah pecah semua. Semuanya? Semua 4-4-nya. Udah gitu Sapam juga ngeliat nih yang biasa ngarahin kalau mau jalur mau keluar. Dia sampai nyamperin nanya, ban pecah. Nggak tahu pak, lihat aja ya bareng. Nah saya buka kaca baru saya turun, kan emang nggak boleh pure ditutup semua. Saya buka dulu, 4 mata pecah. Nah dicopot, ya udah si Sapam nyari dongkrak, saya pakai dongkrak yang di mobil biar cepet. Saya dongkrak udah naik nih, turun 2 ban, dibawa ke tukang ban. Ini lebih aneh bang, ini dibawa ke tukang ban, dicek nggak bisa disiangin nih pelek sama bannya. Dicek nggak ada yang bocor, nggak ada yang pecah. Tapi diganti ban baru, dia mau. Nah, sampai ini kan sama tukang bannya, coba kita ganti ban baru yuk. Kalau bisa, berarti alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya emang itu mayat nggak mau, ini celetukan tukang ban. Emang mayat nyusahin kali bahasanya. Mau dianterin kita baik-baik, tapi malah ngerjain. Emang nggak jauh tuh tukang ban dari rumah sakit. Mungkin dia udah biasa kali nanganin begini. Diganti ban baru bang, baru mau dipompa, ada anginnya. Sedangkan ban yang lamanya itu juga ban masih tebel, dicek nggak ada yang bocor, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Aneh gak di situ? Di kompak nggak kencang-kencang? Nggak, udah kempes aja. Sampai kompresornya habis diisi lagi, kempes aja. Tapi begitu diganti ban baru, mau disiangin. Kalau bahasa kita, kalau kata tukang tambal lah, bener kan nyusahin. Ban masih tebel, masih bagus. Ngapain minta ban baru? Lu baru mau jalan aja udah nyusahin, digituin sama tukang bannya lah. Akhirnya yang depan juga sama, kirain kita yang depan beda nih. Yang belakang udah dipasang 2, gantian dong nyopot yang depan. Sama juga bang ternyata. Tukang tambal juga dong ngomong, lu percaya apa nggak percaya sama gue, pasti sama penyakitnya. Ya saya juga nggak mau ini dulu dong. Yaudah sini gue yang ngisi angin be. Saya yang ngisi angin.
Bener bang, diisi juga sama, nggak kekompak. Terus ganti 44 nih? Akhirnya ganti 4-4-nya. Nah saya telepon ke rumah sakit, ke pihak bagian yang pengurusan mobil. Dia sempat nggak percaya bang. Itu mobil keadaan baru diservis, ban baru semua. Dia nuduhnya kalau saya bermain duit apa gimana. Sampai saya iniin aja. Pak, ini kan masih di daerah rumah sakit. Saya baru keluar gerbang dikit banget ini. Sapamnya juga yang nolongin masih sapam rumah sakit. Kalau nggak percaya turun aja. Saya di sini orang baru. Mana mungkin saya berani main duit-duit gituan. Kalau kecuali saya di sini emang orang lama main duit gituan, ya udah. Kalau bapak nggak percaya, ya udah tuh mobil saya tinggal, saya pulang. Apa susahnya? Saya tantangin orang kayak gitu. Terus orangnya beneran nyamperin nih. Nanya ke tukang ban, bener ini ban ganti semua. Bener pak, masa dia bohong? Dia supir baru, tukang tambalnya juga paham. Dia supir baru, mana pernah begini. Saya juga baru ngeliat muka dia. Enggak, saya pikir ini permainannya dia. Ban kan masih cakep, saya beli belum lama. Belum nyampe sebulan ini saya beli, kata dia sekalian servis mobil. Udah gitu, itu ngabisin duit sampai 2.800.000-an buat ban doang. 4 biji? 4 biji. Keadaan mobil juga baru kata dia. Nah udah clear semua masalah ban, udah dibayar. Barulah, ya udah nih, disemangatin saya. Ya udah pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru namanya begini. Udah gitu kan juga temen yang tadi itu nggak pada ngikut. Dan udah gitu, kamu cuma dimodalin alamat doang nih, bukan Sherlock. Alamat doang bang. Nomor telepon yang nggak tahu lah orang primitif apa gimana keluarganya. Nggak ada nomor WA-nya. Cuma pure nomor telepon biasa sama SMS. Ya di situ saya makin bingung. Mau gimana, namanya cuma dimodalin alamat kertas. Tuh, repot juga ya. Repot juga bang. Kalau Sherlock masih mending bisa pas. Ini alamat kertas. Patokannya apa nggak ada, yang ditelepon dihubungin nih nggak bisa. Dari rumah sakit juga nggak bisa ngubungin dia keluarganya. Nah yang laki-laki yang ketahuan tadi sama dia bareng berhubungan badannya, itu juga nggak tahu alamat keberadaan dia aslinya di kampung di mana. Nah yang tahu cuma temannya itu, dan temannya itu pure punya alamat alamat aslinya dia juga bukan lihat di KTP, tapi emang pernah nitip alamat. Ini sewaktu emang dia mungkin udah punya firasat apa gimana katanya ya, emang belum lama juga nih di Jakarta ngerantaunya. Ini suatu saat gua kenapa-napa di sini, ini ada alamat asli rumah gua dan orang yang bisa dihubungin, nah digituin. Nah alamat yang dia tulis itu yang dikasih ke temen, nah dikasih lagi ke saya. Sama buat catatan di rumah sakit. Ya udahlah, saya pede aja lah, namanya demi duit jalan kan, pede aja. Udah nih jalan pelan-pelan, mau masuk tol gangguannya ada lagi. Itu baru mau masuk tol. Karena belum jemput teman saya lagi nih, kan jemput teman saya kan masuk tol dulu bentar, habis itu keluar tol lagi, masuk lagi nih belum jemput dia nih. Sampai dia udah WA mulu, lu jadi ngajak gua nggak sih, apa lu di jalan sendiri lu? Giliran ini aja sendiri. Sampai saya bilang lu sabar dulu, ini gua di jalan baik cobaannya. Nah saya tantangin lagi, lu jadi mau ikut apa enggak? Ntar lu di jalan minta pulang nangis ini itu, enggak aman ya, gua ikut. Ya udah tungguin. Ini gue baru mau masuk tol, mobil berat lagi. Gue takutnya ban pecah. Nah dia nanya, emang tadi ban pecah? 4-4 pecah ganti baru. Ya udah gue tungguin sini, gue udah di pinggir jalan. Itu bener-bener berat banget bang. Itu saya gas, ibarat udah gas gigi dioper-oper terus, mainan kopling. Tetap berat bawanya. Ngeden gitu ya? Ngedennya parah, sampai bau kopling di dalam mobil juga. Sampai udah pelan banget di dalam tol, sampai diklaksonin orang, didim-dim sama orang. Ya emang adanya bisa begitu. Sampai ada yang bilang, bawa mobilnya bisa bener nggak sih? Pelan banget di ini. Saya bilang aja sama orang yang reakin saya, udah tukeran mobil aja pak, kalau nggak ini saya mau mobil banget lebih enak mobil bapak. Bapak bawa ini, itu alamatnya ada tuh, saya gituin. Itu orang nggak ini langsung cabut aja. Nah begitu mau keluar tol mau jemput teman saya, ban lagi dia penyakitnya. Tapi cuma 1 nggak 4. Ini ban kayak meledak lagi, cuma nggak langsung pure turun ini. Saya pikir ya udahlah, saya bismillah dulu, yang penting ketemu teman saya nih, saya paksain dulu. Bener-bener ketemu dia di pinggir jalan, bannya kempes lagi. Saya pikir kalau cuma 1 ada ban serepnya, ya udah pakai ban serep aja dulu. Ya udah saya bilang, ya udah pasangin ban serep ayo, lu nurunin ban, gue nongkrak ban sama buka. Cuma pikir saya nih di otak nih, kalau ini kenapa-napa lagi ban udah nggak ada cadangannya lagi. Mau nggak mau nelpon lagi, ya nelpon kalau dipercaya. Akhirnya udah turun ban udah kelepas, dipasang, udah kencang semua bautnya. Udah saya cekin juga nih, ban rata semua udah kencang, mesinnya aman, kayak oli apa semua aman, bensin utuh. Udah pasang lagi, pelan-pelan jalan lagi nih bang, rapihin.
jalan pelan-pelan. Itu bener-bener nggak bisa ngebut juga. Ibarat kata bener-bener kayak orang jalan merayap aja, itu keadaan mobil tuh ngeden. Harusnya kalau mobil udah ngeden kan kencang. Ini enggak, tetap pelan aja. Sampai saya bilang, Mbak, ini niat saya cuma mau nganterin lagi nih. Saya emang namanya kerjaan saya begini. Dan udah gitu dapatnya ya udah. Bagian yang apes mulu. Ya saya tolong pengertiannya juga. Mbak kan juga meninggal belum lama, pasti bahasanya masih denger lah. Bahasa-bahasa saya masih denger, masih nalar, masih ini. Tolong bantuin aja, Mbak. Nah, pas saya ngomong begitu tuh mobil kayak ngayun, Bang. Itu jalanan nggak bergelombang, jalanan rata. Itu mobil tapi kayak ngayun. Dalam artian ngayun ya mungkin dia, kalau kata teman saya, itu kali mungkin jawabannya ya. Dia iya kali. Nah begitu ngayun begitu, tapi enteng lagi, Bang, mobil bisa ngebut. Tiba-tiba enteng gitu. Tiba-tiba langsung enteng, bisa ngebut, lancar udah kayak saya bawa mobil biasa ya udah. Akhirnya saya ngebut, ya namanya lumayan jauh kan ya. Udah gitu bisa full tol nih yang ini, saya ngebut aja udah. Yang penting pikiran saya nyampe dulu nih. Nah selama di tol mah aman-aman aja, Bang. Begitu mau keluar tol lagi penyakitnya. Masih ban juga. Ban mulu nih. Iya, ban lagi nih penyakitnya. Itu mau keluar tol kadang jam tujuan pengen isya. Okay. Nah ini tiba-tiba sama. Tapi yang denger ledakannya teman saya. Saya nggak denger apa-apa sampai ibarat kata, lu gila apa? Mobil bocor lu jalanin terus. Itu pikiran saya, ini mobil nggak bannya nggak apa-apa. Tapi kedengeran dia udah ngasal aja, mobil di jalan udah goyang. Sama kedengaran suara ban bocor gimana sih? Jadi aspal kadu pelek. Oh, ya. Yang denger dia lagi nih, saya emang nggak denger apa-apa. Sampai ditepak pala saya. Udah pinggirin mobil, ini tuh bannya bocor. Sampai saya debat. Bocor dari mana? Gue bawa mobil juga santai aja, masih itu. Biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak goyang, nggak apa. Udah kalau kata gue minggir dulu aja cek bannya. Itu keadaan emang udah keluar tol, kanan kiri pohon jati. Itu mau nyari tukang ban juga di mana bahasanya, Bang? Susah. Bener pas saya turun, dia ngeliat sebelah kiri, saya ngeliat sebelah kanan. Kempes lagi empat-empatnya rata. Empat-empatnya sekarang? Empat-empatnya. Nah itu akhirnya ya udah lu bawa nih pelan-pelan, gue di kiri deh bahasanya, nggak usah kencang-kencang sampai ketemu toko ban. Nah sedangkan di itu jalan ada kali 3 kiloan kanan kiri pohon, udah paksain aja peleknya, dipaksain peleknya udah sampai ketemu toko ban. Alhamdulillah ini masih udah mau tutup tapi masih mau ngelayanin. Dalam satu ini juga yang kerja juga takut, Bang, emang berhentiin dulu. Nah saya langsung turun kan, keadaan teman saya yang bawa, Bang ganti ban dulu bentar, keadaannya urgent. Sama pelek-peleknya emang pelek udah pada gompal juga, Bang, namanya dipaksain sejauh itu. Nggak ada yang mau nolong, udah gitu ya mobil juga pada masa bodoh aja. Kadang kan mau nggak mau itu kalau kayak gitu kondisi di towing. Nah ini nggak ada towing yang lewat, mobil pribadi sama habis, ya udah. Keadaan tengah hutan pohon jati itu tadi. Begitu udah nemu bengkel ban, itu tuh ada pas saya turun, itu yang kerja sempat nanya juga, Bang. Itu ada isinya, Bang. Penglihatan dia sama tuh penuh mobil, Bang. Ada isinya, mayat, iya. Rame banget nih mobil kecil yang naik. Nah, jadi jauh pikir kita kan aneh. Keadaan nggak ada siapa-siapa. Ya udah saya pikirannya, udah yang penting gue selamat dulu dapat ban. Iya udah rame gampang. Ntar gue suruh turun orangnya semua. Nah begitu dia ngambil peralatannya, mungkin buka toko lagi. Nah dia juga udah nggak ngeliat tuh orang-orang yang banyak. Nanya lagi, Mas nyuruh orang apa, pada kemana, cepet banget hilangnya. Nah saya udah iyain aja, itu pada ke warung kali nyari minum, namanya aus, gue habis jauh gue gituin. Ya udah dah saya gantiin dulu bannya ya. Saya nanya dulu nih bannya berapa, yang murah-murah aja, gue takut nggak keganti duitnya. Adalah yang murah, ya udah buat ambulan khusus deh, Bang, sekalian saya sedekah, bahasa bengkelnya begitu. Ya udah yang penting aman dah, yang penting gue bisa nyampe ke keluarganya, bisa pulang lagi. Nah dia masih nanyain terus nih, isi mobilnya kemana tadi, kayaknya banyak banget. Masih penasaran nih. Masih penasaran karena emang cuma 2 orang doang nih yang kerja. Itu kali pada ke warung. Warung mana? Itu kan warung kecil ngomongin ini. Nah sekarang lu bayangin ini mobil kecil, Bang. Isinya semana sih paling banyak. Tapi gua ngeliat rame banget. Nah itu udah mulai serem tuh, Bang. Karena emang di bengkel udah satu-satunya mobil yang lewat juga udah mulai jarang. Keadaan tuh udah mau jam 9:30. Udah keadaan udah rada malam juga. Di bengkel juga udah ibarat kata ini mobil satu-satunya. Bengkel juga udah sepi. Udah kayak nggak ada kehidupan. Udah mulai pada merinding, Bang, di situ. Nah yang ngerjain ban ini tetap nanyain mulu. Itu serius, Mas, yang dibawa, Mas? Orang semua hidup.
Ya saya juga belum jawab, udah bang, pasangin aja dulu. Tuh masalah nanya-nanya entar aja deh kalau udah beres, ayo gue bantuin. Akhirnya satu-satu tuh pada megangin ban semua bang, biar cepet. Udah pada nggak ada yang ini, udah saya ikut bantuin masang lah biar cepet bahasnya. Clear udah kepasang udah ini itu, baru saya cerita ke dia. Ini mah gue berdua doang mas, nggak ada yang ikut yang lain-lain. Dia tetap kekeh. Gue ngeliatnya banyak mas. Itu di belakang mobil sampai nurun begini. Makanya gue tanya, lu itu berapa orang di situ sampai ban bisa pada pecah? Ini berdua doang mas, nggak ada yang lain. Dia udah ini aja. Udah akhirnya buru-buru dia bikin ban bikin ini itu. Saya juga telepon rumah sakit. Bahasanya saya nggak mau rugi. Dan orang yang sama yang saya telepon pas baru keluar rumah sakit masih ngeles juga. Masih nggak percaya dia? Masih nggak percaya. Masa ban pecah lagi baru diganti tadi sore. Masih hitung jam loh, belum hitung hari. Masa udah pecah lagi ini lagi. Kalau mau minta duit jalan entar aja bahasanya. Kalau emang mau minta lebihan, ya elah pak, ngapain sih saya minta lebihan? Niat saya juga kerja di sini ya udah buat dapet duit sesuai gaji, sama kalau dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih ya udah. Udah saya nggak percaya ini. Padahal di video call ada buktinya lagi di bengkel ban, sampai ban bekasnya aja saya bawa akhirnya bang. Di kanan kiri berkata nih peti tengah-tengah. Nah ban bekasnya dari itu bengkel yang orang yang nggak percayaan itu sampai saya bawa akhirnya. Jadi di mobil lama udah ada ban, ada peti udah. Udah video call tetap nggak percaya. Akhirnya saya yang nombok itu di situ, bayar sendiri hampir 3 juta. Oh gila. Pakai duit pribadi. Yang aturan kita bahasanya saya nyari duit, malah saya buang duit. Dia bener-bener kekeh nggak percaya, dikira permainan ini itu. Ya udahlah saya dalam hati, ya udah ikhlas. Mungkin ada gantinya yang lebih gede. Nah kelar dari situ ngobrol sama tukang ban yang nggak percaya ini itu, malah kayak lebih nakut-nakutin nih tukang bannya. Ya udahlah, Bismillah ya mas, saya jalan lagi. Ya udah pada pamitan jalan lagi. Udah nih, rada aman. Sampai sekiranya jam 12 malaman aman, masih 12:30 masih aman lagi. Begitu udah mau dekat rumahnya, ini mah ngegangguinnya lebih parah. Nah emang rumahnya sama, lewatnya bener-bener tengah hutan, saya lupa daerahnya. Masih di daerah Kebumen yang emang arah mau ke pantai nih. Itu kayak apa, ke arah mana tuh pokoknya ada hutan, kirinya pantai. Nah emang di situ emang ada yang lewat satu-satu. Cuma ya bahasanya nggak sering lah, namanya udah bahasanya mau menjelang pagi. Temen saya kayak dicolek-colek kupingnya. Emang keadaan dia lagi tidur. Kan saya lagi yang bawa. Keadaan dia lagi tidur nyender ke kaca. Katanya kayak ada yang nyolek, sampai dia melek, sampai nuduh saya. Dulu kalau mau bangunin gua melek, jangan nyolek-nyolek mulu dong. Udah gitu nyoleknya pakai kuku. Nah saya bilang, kuku ada dari mana? Saya unjukin. Nih kuku gua aja pendek. Tuh saya giniin sambil keadaan nyetir, pendek. Nyolek lu juga ngapain bahasanya? Lu kan gantian gua buat nyupir. Gua demi Allah Yan, kayak dicolek gue berasa banget. Di sini juga berasa bang, kayak bekas, bukan orang nyolek, banyak nyakar malah. 2 jari begini. Nah begitu dia ngadep ke saya, nah itu di pipi lu apaan? Nah itu makanya gue kira lu yang nyolek-nyolek. Itu mah bahasanya bukan nyolek. Ada bekasnya, lu berdarah itu, nyakar kayak orang bekas kecakar lah. Ini mau diobatin dulu, mau berhenti apa gimana? Nah dia ngelihat ke kaca, bahasanya di sun visor atas kan ada kacanya. Dia ngeliatnya nggak berdarah, masih tetap merasa nyolek. Tapi saya yang ngeliat berdarah. Sampai saya pegang pipinya lah bahasanya, itu pure ada darah, tapi dia tetap nggak ngeliat. Akhirnya ya udahlah, itu sempet debat kayak gitu. Ya udah lu nyetir aja, udah masalah kayak gini gampang, gue laki. Kata dia masih tetap kekeh dengan gue laki, nggak takut apa-apa. Udah yang penting nyampe rumahnya deh dulu. Baru dah gue bahasanya kalau emang berdarah gue obatin, kalau enggak ya udah gue mau tidur, gue ngantuk, kata dia begitu. Itu habis panjang jalan itu dia ngomong sampai mau tidur lagi sama. Begitu dia ketika nyender ke kaca, berasa dicakar lagi. Dan kali ini benar-benar darahnya sampai ngalir. Baru dia berasa dan ngomong ke saya, ini gue darah apa lagi ya Yan? Sampai bangun gue melek, sampai ke leher-leher kata dia. Dia madep ke saya, lah iya banyak yang ngocor sampai ke sini. Lalu habis ngapain nyender ke kaca doang, gue tidur. Masa kaca setajam itu, bahasa kaca mobil lu cuma nyender. Lu kenapa enggak? Enggak, orang dari pipi kok ini darahnya. Bener-bener dari pipi. Ya udah berhenti dulu aja deh, saran gue lu obatin tuh, ada P3K obatin dulu. Kalau mau diperban, kalau enggak ya udah. Yang penting jaraknya jangan sampai ngalir. Daripada ke baju, lu kan nggak bawa baju. Akhirnya minggir dulu nepi, diobatin.
Dan diobatin itu darahnya masih keluar terus bang. Sampai ya berdua aneh lah bahasanya. Lu punya gula apa gimana kok darah ngocor terus, nggak ini nggak nutup. Kagak, gue mah aman, nggak pernah minum, nggak pernah apa, cuma emang kelakuan gue begini aja. Ya udah pelan-pelan deh di sini diobatin. Dia nanya, ini mayat nggak buru-buru kan? Nggak ini nih. Ya sekarang gimana mau buru-buru? Yang ditelepon ke orang keluarganya belum pada nyaut juga bang. Keadaan udah mau deket nih, belum pada nyaut. Suaminya juga ditelepon nggak respon, di WA juga emang mungkin nggak ini kali, gimana lah bahasanya. Udah kayak melupakan apa gimana. Itu juga dapat WA-nya, begitu dapat kabar dari rumah sakit tuh yang kata lagi di bengkel ban. Baru di ini coba hubungin ini suaminya. Ini ada kontaknya, ini tadi saya cek ada WA-nya. Nah baru, terus panjang perjalanan saya nyuruh teman saya buat ngubungin WA-nya itu biar dia ada respon. Nah sampai di jalan udah mau deket aja belum pada ada yang respon keluarganya. Ya akhirnya saya ngobatin teman saya dulu, sampai dia udah ibarat kata, udahlah cukup, ayo jalan lagi. Baru jalan lagi pelan-pelan. Itu mobil kayak berasa nabrak bang. Tapi dilihat yang ini nggak ada yang nabrak, nggak nabrak apa-apa. Kayak nabrak sesuatu. Nabrak sesuatu kencang. Dia berasa, saya berasa, udah gitu mobilnya juga kayak loncat begitu. Oh, kayak nginjek tanjakan. Iya, nggak tahu apa yang dilihat. Akhirnya dia duluan tuh yang turun. Dia ngecek muter mobil nggak ada apa-apa. Nah gantian, dia masuk, saya keluar. Saya ngecek juga nggak ada apa-apa. Tapi bahasanya kayak bener-bener nginjek sesuatu. Nginjek sesuatu nggak ada yang berasa. Jalan lagi nih. Nggak lama dari udah pada masuk habis nginjek yang tadi, nginjek lagi kayak gitu juga. Sampai mungkin yang di petinya itu geser. Jadi yang tadinya lurus gini, jadi rada miring begini nih, Kak, untungnya ada ban. Teman saya bilang, itu apa ya, peti kali ya geser ya. Akhirnya kita mipir dulu, udah gitu buka pintu belakang, bener geser. Itu buat ngebalikin ke posisi semula lurus, nggak kuat bang, berdua doang. Berat banget ya? Berat banget, sama kayak kejadian awal pas mau berangkat di rumah sakit. Bahasanya kalau peti orang segitu, bahasanya jangan berdua, sendiri aja ngegeser gampang kan, cuma geser doang. Geser kan nggak perlu ngangkat. Makanya, itu sama sekali, baru sampai saya ngomong, ini kalau diginin doang, nggak enak sama keluarganya. Bahasanya kita nyetir ugal-ugalan. Kalau mau dilurusin, lo emang kuat. Ya lo tadi kan udah ngeliat berdua nggak kuat. Ya udahlah, bismillah aja lah, akhirnya tutup lagi, jalan lagi, pelan-pelan jalan lagi tuh. Kejadiannya pokoknya sepanjang jalan mau nyampe rumah dia ada aja bang. Nah habis itu percaya nggak percaya, itu petinya kayak melorot bang. Itu pintu paling udah merasa terkunci, udah merasa kenceng lah, pokoknya nggak ada yang lupa nggak kenceng. Turun sampai bemper. Sama kayak ngelompatin lagi sesuatu. Tapi ini kan yang tadinya cuma geser, sekarang rada turun ke bemper dan pintunya ngebuka. Di situ kita panik berdua. Udah keadaan hampir mau jam 2:30-an. Bener-bener udah nggak ada orang lewat. Siapa bahasanya mau nolongin, ini peti berat. Ayo udah turun dulu dah, pinggirin dulu mobil. Ya udah habis pinggirin mobil, bener-bener udah rada turun ke bemper. Udah nggak ada orang sama sekali, di bopong nggak kuat, di ini nggak kuat. Ya udah pasrah aja. Terus mau gimana ini? Akhirnya sampai ketemu lah tuh ada satu truk lewat. Kita udah pasrah berdua, tiba-tiba satu truk lewat. Nah supirnya itu mungkin sama-sama pengendara di jalan, apa sama-sama hidup di jalan. Nanya, Mas kenapa? Ini Pak keluar mayatnya sama peti-petinya. Mau dibantuin nggak? Nah truknya dia pas nyinarin. Jadi bahasanya kita di belakang nggak gelap. Dia nyinarin ke belakang. Ya udah, ntar saya mundurin mobilnya dulu biar pas nih lampu saya ke bagasi belakang Mas. Ya udah, akhirnya udah pas dimundurin sejajar, baru itu berempat, tetap gak kuat ngangkat, sampai supirnya pun heran. Padahal harusnya cuma dorong aja. Harusnya cuma dorong, sama dirapin udah, sampai supirnya ngomong, saya baru kali ini Mas, berat banget nolongin orang. Ya apalagi saya Pak, di jalan gangguannya udah macem-macem banget. Terus Masnya gimana ini keadaan begini? Ya nggak tahu Pak, ini alamatnya masih gimana jauh gak? Ya saya terus terang nih, saya nggak tahu alamat sini, saya nggak tahu daerah sini, cuma dimodalin modal kertas aja Pak, saya gituin. Coba Mas mana lihat alamatnya. Ini memang udah nggak rada jauh, cuma jalannya ntar makin ke depan makin hancur-hancur, udah gitu kanan kiri kuburan sama pohon bambu. Ya udah saya makin down lagi dong, udah makin down lagi. Ini mau dibenerin apa Masnya mau maksain begini aja nih? Nah saya berdua bingung gimana. Terus saya nanya, menurut Bapak gimana Pak yang sebagai orang awam ngeliat kejadian begini atau jadi keluarganya?
Kata supirnya, ya udah mas, temen masnya satu di belakang aja nih buat jagain. Kalau kenapa-napa, jadi ini namanya pintu nggak bisa ketutup. Sambil diikat tali aja nih mas, saya ada tali, jadi biar nggak kebuka banget. Udah gitu, lu mau di belakang? Dia mah tetep pede. Ya udah gue yang di belakang, lu yang nyetir. Berani dia. Akhirnya mindahin ban satu ke depan. Dia duduk di belakang dengan pedenya. Yaudah lu nyupir, gue aman di belakang. Emang itu juga mobil nggak ada sekatnya nih. Jadi pelong-pelongan aja, bahasanya kita bisa ngelirik ke belakang sambil ngeliat lah. Ya udah gue yang di belakang sendiri aman. Peti mah nggak serem-serem banget. Barat kata masih bisa buat nyender tangan peti. Masih pede. Ya udah deal. Ya udah. Akhirnya dia masuk. Diiketin sama supir truknya, saya siap-siap mau nginin mobil, ngidupin, udah kelar semua, pamitan, ya udah pak makasih udah dibantuin ini itu, jalan, ya udah dia dengan pedenya di belakang sambil mainan HP ini itu. Nah pas udah mau belok ke jalan yang tadi dibilang supir lewat kuburan, kanan kiri ya pohon apa? Bambu. Itu dia di dalam peti, katanya denger ada suara cewek nangis. Saya nggak mau pulang, nangis. Nah dia di situ masih dengan pedenya, ngapain sih ganggu-ganggu? Udah gue mau anterin, udah nyampe, lu bikin bingung di jalan, nyusahin. Ngapain sih ganggu-ganggu? Nah, kedengeran dia itu cewek nangisnya makin kencang. Kayak ngejer gitu. Iya, nah dia di situ denger, begitu namanya di ambulan belakang, madepnya ke kaca, sebelah-sebelahan kayak naik angkot. Begitu dia ngelirik ke saya, katanya di samping saya ada cewek. Keadaan kan dia belum ngeliat mukanya, karena di dalam peti. Udah gitu, di surat jalan sama surat kematian, nggak ada foto nih. Dia cuma teriak, itu samping lo ada cewek. Pas banget baru mau masuk ke jalan kuburan, baru ibarat kata assalamualaikum di kuburan, dia teriak, itu samping lo ada cewek, 2 orang, langsung 2 orang lagi. Itu siapa? Dengan nada kencangnya, saya akhirnya langsung ngerem dong, bener-bener ngelem mendadak, sampai tuh peti, alhamdulillah maju. Oh iya, kalau ngerem dia maju. Nah tapi sendalnya dia ketindihan tuh peti bahasanya. Nah saya panik bener-bener, saya langsung rem tangan, udah saya kabur aja, itu mobil. Saya udah tinggal aja bahasanya, ya saya udah takut, udah mau ke kuburan. Nah saya juga salah, larinya ke kuburan. Nah saya lari ke kuburan, nah teman saya di sini yang di mobil yang jerit-jerit, udah kata-kata kasar keluar semua. Bahasanya dia mau loncat ke depan, ceweknya di depan, mau loncat ke belakang kan pintu diikat ke belakang. Gak bisa keluar, udah di situ dia. Yang apes dia lagi. Kemana-mana bingung, akhirnya kata dia, ya udah gue nangis lagi nih di dalam, nangis sambil senderan kaca bagasi yang gak rapet, udah nangis lagi. Nah saya juga udah lari nih bang, udah ninggalin jauh mobil, karena mau udah saking panik biar saya nggak ngelihat, tapi denger omongan dia yang langsung teriak ada 2 cewek. Ya udah, saya bener-bener rem tangan, udah matiin gak saya matiin, yang penting gigi udah netro, kabur. Saya salahnya kabur masuk kuburan. Nah saya udah gitu kabur, habis itu udahlah bahasanya, saya jongkok lah bahasanya. Gini amat, saya cuma mau nganterin. Nah, pas saya jongkok, ada yang nyaut. Emang saya jongkok bener, saya juga nggak tahu itu ada pohon bambu apa gimana. Yang penting saya lari ke kuburan, tiba-tiba saya jongkok, udah merasa capek. Saya udah nggak mikirin lah bahasanya, meduliin dia, meduliin temen, sama mobil, udah yang penting. Gua cabut dulu. Nah, ada yang jawab tuh begitu saya itu. Jangan capek mas, kayak suara cewek. Saya cuma nggak mau pulang ke kampung saya. Saya cuma minta tolong sama mas, jangan bawa ke kampung, jangan bawa ke rumah saya. Jangan bawa ini itulah ke daerah saya. Saya masih bawa aib, saya masih kotor. Kan emang dia di sono nggak dimandiin. Dipikir request dari rumah sakit, ya udah bawa aja. Namanya di situ kan pembiayaan belum ditahu siapa yang nanggung. Iya benar. Masih begitu. Saya makin kabur lagi jadinya, yang tadi niatnya mau ngasuh lagi jongkok, kabur. Ibarat kata sampai sendal aja saya tinggal. Kabur lagi ke arah mobil tapi nggak mau deketin mobil. Begitu baru ngos-ngosan, ya tau lah kalau di kampung ada jalan setapak kan kayak ada batu-batu kecil yang kotak begini pembatas jalan apa-apa. Udah saya duduk di situ. Niat hati mau nenangin diri dulu, mau napas dulu, mau ini dulu. Itu ada cewek, ya kalau ngeliat saya ya dia natap saya, udah bener-bener natap. Tatap-tapan situ saya nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sama kejadiannya. Mulut nggak bisa baca apa-apa, otak ngeblank, udah nggak inget surat-surat apapun dan yang lainnya. Udah ngeblank semuanya, pure ngeblank. Dia cuma ngeliatin saya, ya antara, ya bahasanya, satu mimik wajah ke arah, nangis, satu ke arah kesel. Saya kan juga nggak tahu dia kesel kenapa, ini kenapa. Ya udah tuh, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain.
sampai berapa menit, akhirnya udah sadar sendiri, dia hilang. Baru saya di situ bisa ngomong, bisa baca surat-surat, bisa ini itu. Baru saya ada pikiran, ya udahlah apapun yang terjadi udahlah. Mati-mati kayak di jalan bahasa gitu, udah capek banget, udah lelah. Gangguannya ada mulu, sampai duit rugi, sampai ini itu. Udah saya balik lagi tuh ngambil sendal. Ya pikiran saya, sendal gue di sana, akhirnya saya balik dulu ngambil sendal. Pas saya ngambil sendal di pohon bambu, ada lagi ngelihatnya. Cuma kali ini saya masih bisa lari, bener-bener sendal belum saya pakai, saya tenteng. Lari ke mobil, saya masih ingat teman saya. Ya udahlah, gue yang penting udah sampai dulu, mau gimana mau mati apa gimana, ikhlas deh bahasa yang penting udah nggak ada inian. Saya ambil sendal kabur ke teman saya pingsan juga belum bangun, udah saya bangunin, tali yang di pintu belakang udah saya lepas. Saya bangunin dia nggak ini. Saya siram air, saya iniin baru bahasanya dicuci mukain baru dia melek. Itu keadaan melek pun dia masih nanya. Itu gue bener ngeliat cewek itu di depan 2 samping elu. Saya bilang aja, emang yang lari lu doang, emang yang takut lu doang. Gue lari ninggalin mobil langsung. Lu sialan, gue ditinggal sini sendirian. Itu katanya pas saya lari ditinggal sendirian, itu cewek tiba-tiba langsung pindah ke sampingnya dia. Pantas pingsan. Yang satu ada duduk di atas peti, yang satu benar-benar di sampingnya dia sambil ngeliat ke arah dia. Dia kan duduk ngadep kaca, yang satu ngeliat ke arah sini. Yang satu di peti juga ngeliat begini ke dia. Makanya dia di situ langsung pingsan. Nah dia baru cerita tuh pas sadar, lu enak bisa lari. Lah gue mau lari kemana? Di depan dijagain 2, begitu lu cabut udah rada jauh gue ngeliatnya, itu pada pindah ke gue. Masih untung dah gue pingsan doang daripada bahasanya gue melek. Gue ditatapin begituan. Tadi ya udahlah yuk, lu maunya gimana ini? Mobil juga nggak bisa hidup nih, nggak tahu sampai saya tinggal nggak bisa hidup. Mobil juga udah nggak bisa hidup. Keluarganya coba lu lihat HP, ada yang respon nggak? Emang HP dia di depan. Yaudah yuk gue turun dulu. Yaudah ya rapihin belakang. Turun pikiran positif aja dulu deh, yang penting nyampe. Masih nggak ada yang respon. Terus maunya gimana? Ya udahlah tos-tosin aja ke rumahnya, lihat map. Itu ya udah rapi semua lu. Udah siap. Ya udah masuk pintu satu-satu. Mobil dihidupin juga udah susah. Akhirnya mau gimana bingung, turun lagi dicek, nggak ada yang ini. Ya udahlah doain dulu yuk. Bener-bener doa. Ya minta maaf kalau ada salah ini itu. Baru mobil mau starter hidup lagi. Ya udah yuk masuk jalan. Udah jalan nih baru masuk setengah kuburan. Dia ngeliatnya aneh-aneh lagi bang. Ngeliatnya kayaknya itu kuburan rame banget. Penglihatan dia sebelah kiri tuh kayak ada pasar malam. Rame, cuma kok orangnya datar semua, kata dia begitu. Dia per-peran langsung ngomong. Ya saya otomatis nengok. Itu sebelah kiri kok rame banget ya, katanya kuburan. Dia juga ngeliat kanan pure kuburan, tapi di kirinya kan harusnya kuburan juga. Dia ngeliatnya enggak kok rame banget. Padahal udah jam segini, siapa sih bahasnya udah jam tengah 4, jam 3 masih di luar. Apalagi bahasanya pasar malam. Ah lu aneh kali lu ngeliatnya. Bener saya ngeliat mah nggak ada apa-apa, cuma ya udah saya iniin dia aja biar nggak takut lagi. Tadi pada pingsan lagi, bingung lagi. Repot lagi. Iya, ya udah itu mungkin acara di kampung apa gimana. Udah masih jalan pelan-pelan, dia masih sama ngeliatnya. Masa bahasanya sepanjang kuburan yang dilihat orang rame mulu. Kan nggak masuk logika. Saya mah ngeliatnya sepi aja, ya udah daripada saya bikin dia panik akhirnya nggak nyampe. Perjalanan juga udah cukup lama, udah capek, mobil begini keadaan begini. Ya udah saya iyain aja, penting dia anteng deh bahasanya. Begitu katanya, ya kalau saya ngeliatnya tuh akhiran dari kuburan, kalau dia ngeliatnya masih pasar. Nah di situ dia kagetnya, katanya tiba-tiba ada orang nyebrang, ngegebrak saya suruh ngerem. Nah saya rem dong, ya saya juga namanya dikagetin, yang ngerem lah, bener-bener ngerem sampai mobil tuh ngesot, bahasanya sampai ninggalin jejak di inilah bebatuan. Saya tanya, lu kenapa nyuruh gua ngerem? Lu nabrak orang itu ada orang nyebrang. Anak kecil main lari, lu tabrak, ayo coba turun dulu. Nah saya di situ kan yang maksudnya normal waras ngeliat kanan kiri kuburan, siapa sih bang yang nyebrang? Bener. Kalau dia kan ngeliat masih itu pasar. Yaudah gue nggak mau turun, gue jagain di mobil aja. Lu parah lu ini itu, dia ngoceh. Akhirnya dia yaudah turun. Nah dia ngeliat bener-bener anak kecil itu yang ditabrak, berlumuran darah bahasanya. Dia langsung ngeliat ini itu ya kayak orang panik aja sambil manggil. Dede kenapa ada pengen luka, ada yang ini. Sampai katanya tuh rame, dia digerubungin orang. Padahal saya ngeliatnya dia ngomong sendiri depan mobil, ngeliatnya. Tapi dia tetap berpikiran tuh aneh, rame. Sampai dia kebalik lagi ke dalam mobil, ini tuh rame banget lu nabrak orang. Sampai saya bingung juga itu nabrak orang dari mana, kanan kiri kuburan, saya ngeliatnya kosong. Ayo turun dulu, ini itu.
Ya akhirnya saya inin dia juga dong. Begitu saya turun sama bang, saya apa yang dia lihat saya juga ngelihat. Di situ kayak ada anak kecil udah di kolong mobil, udah banyak darahnya dan kayak dikerubungin orang. Nah dia di situ nggak, saya juga nggak nalar nih. Kalau dia masih ngeliatnya hal sama, mau masuk mobil apa di luar mobil. Kalau saya yang ngelihatnya di luar sama di dalam mobil beda. Saya juga panik dong, nama ini nih apa ya? Tuh keadaan mau nelpon orang satu pun mode pesawat, nggak bisa ngubungin siapa-siapa, nggak ada sinyal. Ya saya dari situ udah bingung, udah ini mobil juga masalah dimajuin, itu anaknya tuh yang nyangkut di roda. Udah gitu ya, udah saya sama sedih lagi bahasanya. Ya Allah gini banget, cuma mau nganter niat nganter orang doang sampai kejadiannya begini banget. Terus ini teman saya mah panik aja, Mas ini gimana, lu mau bawa kemana, mau dianterin lu apa gimana, ntar keburu mati ini itu. Dia panik sendiri karena pikiran dia emang yang ketabrak anak kecil. Nah kalau pikiran saya masih bingung, di dalam mobil saya nggak ngeliat apa-apa. Pas turun ke lewat mobil, ya apa yang dia lihat saya juga ngeliat. Akhirnya dia saya bujuk, udah masuk ke mobil dulu. Udah itu mah masalah gampang, ntar kita tinggal laporan. Saya ngebujuk dia, penting ini nyampe dulu karena penglihatan saya di dalam mobil sama di luar mobil beda. Saya bujuk dulu, dia tetap kekeh, nggak mau. Ya udah gue tinggal di sini lah apa gimana, saya gituin. Dia sempat, ya udah gue ngikut lu, ayo masuk. Tapi lu tanggung jawab ini itu. Ya udah tenang, ntar gue tanggung jawab. Dia masih kayak orang sedih aja tuh, udah saya bawa masuk ke mobil masih kayak orang sedih, kayak nangis, nggak nyangka bakal bisa nabrak orang. Nah saya udah masuk mobil lagi, udah kelihatan saya nggak ada apa-apa. Ya udah Bismillah aja, berdoa yang saya bisa, saya starter mobil udah hidup. Nah itu begitu saya majuin roda mobil, kayak berasa nginjak itu baru, krek kayak bunyi apa sih, kayak kita nginjak sesuatu kayak tulang patah. Baru wah ini bener-bener nih nabrak apa bahasanya. Ya udahlah saya Bismillah lagi, doa lagi, udah pelan-pelan saya maju. Roda belakang nyentuh lagi sama bunyinya. Masih aja. Dia ini yang di sini makin kejar teman saya. Namanya laki nangis, udah kejar banget bener-bener. Lu bukannya dimundurin ngambil jalan lain, marah ada ke kanan dikit biar nggak keinjek, kok lu malah gilas. Saya mah ya udah ya aja, ya udah gue minta maaf kalau emang salah ini itu, tapi ntar balik lagi nih lagi dia yang kekeh. Iya mending kita anterin dulu dia ini. Bahasa saya pura-pura aja, yang penting kan saya udah ninggalin alamat saya, bukti ini saya ke situ lah. Yang penting udah tahu nih siapa saya yang buat salah. Dia udah mulai rada tenang, tapi masih jiwanya kayak shock. Kalau saya mah yaudah yang penting nyampe dulu nih. Udah itu jalan, kali ini saya yang diganggu. Mobil tuh kayaknya setirnya mau ke kanan mulu. Sedangkan saya masih berpikir, ini tuh kanan kuburan. Ibaratnya kuburannya rada ke bawah, jalanannya di atas. Kalau saya ngikutin setir ke kanan, berarti ini mobil bisa guling. Ya, guling. Itu saya bener-bener nahan setir sampai sakit tangan. Bener-bener itu kayak ada yang mau muter rodanya. Biar jadi seakan-akan saya jatuh. Terus saya mau gimana, ya udahlah pasrah aja, sampai saya bilang, udah kalau kita mau mati bareng mbak, ya udahlah mau gimana, niat saya juga baik. Yang penting cuma mau nganterin, kalau emang yang dianterin susah, ya mau gimana. Nah itu tiba-tiba begitu saya ngomong begitu, ada sautan dari belakang. Nadanya sih kayak nada merintih gitu, merintih cewek sakit lah. Saya udah bilang, Mas jangan anterin saya ke keluarga saya nggak mau dia pada kecewa. Di situ saya sama teman saya langsung lihat-lihatan bang, karena emang ngedenger dua-duanya. Dia ngeliat saya, karena saya ngeliat ke dia. Bener-bener udah panik gitu dari situ bang. Sampai saya bilang, ini lu pegangin setirnya, bantuin gua. Emang lu kenapa? Ini setir berat banget, larinya ke kanan. Nah dia kalau ngeliat ke kanan, pure biasa aja tuh kuburan. Lu tahu kanan kuburan kan, jalannya nggak rata. Ini kalau kita banting ke kanan, mobil guling. Mobil guling, siapa yang mau nolongin di sini? Akhirnya dia pegangan setirnya berdua udah. Jadi kayak kuat-kuatan tenaga. Sampai keluar kuburan. Nah alhamdulillah itu nggak lama udah keluar kuburan. Udah bang, gangguannya hilang semua. Jadi seakan-akan dianya juga udah pure sadar, tapi sini kayak masih bengep-bengep bekas nangis, bekas ini. Terus udah gitu kayak ada bercak air mata, tapi emang katanya saya nanya, dia nggak nangis. Nah dia nggak kenapa udah lewat kuburan. Lah tangan gue ngapain disetir ini? Lu kan bisa megang setir sendiri. Ngapain gue bantuin? Lu kan tadi berasa ini setir berat. Gue nggak berasa apa-apa. Gue cuma berasanya kok gue tiba-tiba megang setir lu. Ini kan jatahnya lu nyetir. Ya udah ngapain megang setir sampai dua-duaan tuh jalan lurus. Dilepas aja bisa jalan sendiri. Kata gue, udah makin aneh lagi nih. Udah gitu, udah keluar kuburan nih bang. Ada kejadian aneh lagi. Bukan ban yang ini, masalah lagi langsung mesin. Mesinnya di situ tiba-tiba langsung, ya mungkin
langsung bau sangit ini itu, langsung truk mati udah nggak bisa diapa-apain. Itu keadaan emang tinggal dikit lagi 5 menit kalau saya ngeliat map udah mau nyampe. Masnya ini mobil kenapa lagi, ada aja cobaannya ya. Akhirnya saya berusaha nih, nah teman saya suruh ngubungin, ya udah lu hubungin dulu deh keluarganya nih, nomornya semua yang ada di sini, lu teleponin aja sampai bisa, namanya udah mau subuh, pikiran saya udah mau pagi, masih nggak ada orang bangun. Gua ngeliat mesin nih, bener-bener tuh kalau ya emang ada kunci yang saya bawa lah ditaruh depan. Itu mesin bahasanya gancet tuh, udah nggak ini kayak orang habis oli overhead. Overheat. Malah di situ suhunya dingin, mobil juga nggak dibejek-bejek kan. Keadaan di luar juga adem, namanya masih di kampung. Kok tiba-tiba Sahera lengket. Ini saya udah pikiran nombok lagi aja nih pasti nih. Udah ban aja udah kejadian nggak diganti. Masa ini masih mau nombok lagi, keadaan kalau mesin begini bisa puluhan juta. Mobil siapa yang mau nanggung? Pulang saya mau pakai apa? Saya udah bingung di situ. Nah dia happy nih karena keluarganya katanya, ya Nen ada yang ngangkat nih telepon. Ya udah jelasin aja semuanya. Ini kita udah di sini tinggal 5 menit lagi nyampe. Rumahnya patokannya apa? Terus ada pelang-pelang apanya nggak? Apa gimana? Nah keadaan di sini mobil mati. Apa ada yang bisa jemput? Apa gimana? Namanya 5 menit kan nggak jauh bang paling. Dia ngobrol nggak tahu ngobrol apa. Pokoknya dia ngobrol ada ke depan mobil. Saya nggak tahu jelasnya. Nah itu pas dia udah matiin telepon balik ke saya. Keluarganya ternyata nggak ada yang tahu kalau dia meninggal. Bahasanya kok baru ngabarin sih mas, udah tinggal 5 menit. Baru mau nyampe rumah kok baru mau ngabarin. Harusnya dari jauh-jauh pas mau berangkat ngabarin. Nah teman saya ceritain ini, saya nggak tahu bu, saya cuma dijemput suruh nemenin. Nah teman saya supirnya, yang punya HP ini, yang punya nomor ini. Duh saya gimana ya, ini mobil juga lagi gangguan nih bu di sini. Apa ada yang bisa jemput, apa gimana. Itu keluarga malah histeris dulu, karena emang katanya nggak ada yang ngabarin sebelumnya. Padahal kalau pas saya diceritain begitu sama teman saya, katanya rumah sakit udah ngabarin tapi nggak direspon. Terus habis gitu teman-temannya juga katanya udah pada bantuin nelpon ke nomor orang tuanya tuh yang nggak ada WA-nya. Nggak ada respon. Nah begitu teman saya nelpon ke suaminya nih yang katanya ada WA-nya tapi yang saya bilang nggak respon-respon, tiba-tiba diangkat seneng. Suaminya histeris, baru ngelapor ke orang tuanya, emang rumahnya katanya berdekatan, masih jejer lah. Kok katanya nggak ada yang ngabarin, nggak ada yang ini, kita di sini pada shock, masa 5 menit lagi. 5 menit lagi nyampe udah gitu sama teman saya langsung difotoin saya di sini, mobilnya mati. Itu kejadian dia cerita, saya juga sempat kaget. Saya mau nelpon rumah sakit, pikiran saya ngapain lah bertele-tele, ntar dulu yang penting ada solusinya. Terus katanya solusinya apa? Katanya ntar ada yang jemput sambil nyiapin rumah. Nah selang 15 menit emang benar ada yang jemput. Nah suaminya ternyata yang jemput. Sambil nanya, mas kenapa nggak ngabarinnya kenapa dadakan, namanya orang meninggal kan butuh disiap-siapin, kita juga keluarga kan kadang nggak siap, nggak ini nggak itu. Pak saya cuma nyampein doang, katanya dari rumah sakit udah pada ngabarin cuma nggak direspon, udah sampai di telepon terus di SMS, karena kan nomor orang tuanya ini nggak ada WA-nya, nggak ada ininya, udah di SMS udah di ini. Nah nomor masnya juga kan tadi saya udah hubungin nggak direspon. Bener mas, emang chat di saya masuk, di dia nggak ada chatnya sama sekali. Terus abis itu saya udah nelponin juga nih ke HP orang tuanya, panggilan keluar banyak banget, nggak ada yang masuk juga katanya. Orang dia bilang HP mah di samping saya mulu mas, kalau ibarat kata ada WA atau bunyi telepon itu pasti saya langsung buru-buru angkat, karena saya tahu nih dia jauh, saya mau benar-benar sayang sama dia. Tapi kalau keadaan begini saya mau gimana mas, dia capek juga, bingung. Gitu belum ada persiapan apa-apa di rumah, namanya meninggal mas, kan butuh ngabarin keluarga sana sini. Saya juga masih belum nerima bahwa nyampe begini. Nah udah gitu panjang lebar lah cerita-cerita sama suaminya. Baru dia nanya, ini kenapa mas kok mobilnya mati di sini? Saya juga nggak tahu. Oh tiba-tiba macet langsung, ini udah di starter nggak mau. Saya coba putar pakai kunci manual ke puli mesinnya nggak gerak, berarti kan feeling saya udah nih gancet mesin. Terus solusinya gimana mas kan supirnya ya mau nggak mau bawa petinya emang nggak bisa mas kalau sih langsung dibawa jenazahnya aja, karena kan rumah juga udah dekat. Sekarang udah deket, masa mas nyampe 15 menit saya gituin. Saya tadi prepare dulu mas, mana ada orang pagi-pagi udah siap, keadaan ditelepon begini dan udah deket. Ya udah kalau emang mau diangkat mau gimana, ya udah saya terserah aja. Nah itu ibaratnya suaminya begitu membuka peti itu udah nangis-nangis.
Kadang kan emang banyak kalau apa bekas inian lah apa dicek-cek di rumahnya ada kayak coret-coretan spidol gitu bahasanya ini begini ini mati begini keadaan begini. Nah suaminya nanya, Mas gue ini banyak dicoret-coret spidol gini maksudnya apa ya? Saya jelasin. Ini langsung Masnya di sini suami bener. Iya saya suaminya Mas tuh anak ada di rumah. Nah ini saya juga mau cerita nggak tega bahasanya kan suami realnya gitu loh sahnya. Mau kasih surat surat jalan saya sama apa inian kematiannya juga nggak ini. Ya udah. Tapi Mas siap ya kalau saya kasih bukti-buktinya jangan nyalahin istrinya karena istrinya ya kasihan Mas sudah meninggal udah ini itu. Udah nggak bernyawa lagi lah bahasanya. Nah akhirnya teman saya nyeplos. Mas matinya lagi berhubungan badan Mas. Sama laki-laki lain. Wah langsung di situ kayak mau berantem. Teman saya sama suami mau berantem langsung. Satu suaminya nggak terima, teman saya kan cuma namanya asal ceplos. Nah niat saya, udah lu nggak usah ngomong, kan gue aja kasih suratnya. Nah, surat kematiannya. Iya, bahasanya kan ada bukti dia mau nggak bisa ngapa. Suaminya langsung turun dari mobil yang tadinya lagi dipeti, turun langsung nyamperin teman saya hampir mau berantem. Sampai di situ dipisahin warga kan di situ juga sama warga, sampai mau dipisahin. Sampai saya bilang, lu kalau ngomong makanya jangan ngaco, ini orang lagi sedih, lu ngomong ngaco. Mas gue kan udah. Nah, suaminya nanya langsung saya, Mas berapa yang terjadi Mas? Saya bilang, ya yang terjadi ya sebenarnya sama nih sama yang dibilang teman saya. Cuma mungkin cara penyampaiannya dia salah, Mas, saya gituin. Ini mati ya bener kayak yang dibilang, ini mati sedang berhubungan badan di salah satu hotel. Sama siapa Mas? Sama siapa saya nggak tahu karena saya emang datang itu keadaan emang teman saya lagi bawa tuh beda shift. Saya terima udah keadaan begini. Saya di sini suaminya Mas, saya nggak ini nggak itu, nggak mau nerima lah, nggak mau ini. Oh mungkin bahasanya dia ngeganggu bener nih. Kalau saya feeling saya dia nggak mau nerima ini ya karena begitu suaminya tahu dia keadaan begini nggak mau diterima Mas. Sampai suaminya ngomong, saya nggak mau punya istri begini. Saya di sini capek-capek, saya di sini sayang jagain anak dia, jagain orang tuanya, ngurusin semuanya. Dia di sana sampai begini. Nah terus dia nanya, emang kerjaannya di sana apa Mas aslinya? Saya juga kurang tahu, tapi temennya tadi ada yang datang. Emang kerja di dunia malam. Nah namanya orang kampung kan dunia malam nggak tahu. Terus nanya dunia malam itu kayak apa? Ya saya juga nyeplos asal nyeplos aja. Ya mungkin kayak jual diri di klub apa gimana. Nah itu. Udah Mas, saya nggak mau nerima jenazahnya, nggak mau ini. Biar kata istri saya sendiri, udah terserah Mas aja mau dibawa kemana. Sampai bahasanya mau dibuang ke sungai ya silakan, mau ditaruh pinggir jalan aja silakan. Saya udah nggak peduli. Bener-bener itu suaminya pulang. Ditinggal. Jadi di situ cuma warga, teman saya, Mas saya aja udah yang nyari solusi. Ini mau gimana? Ini orang tuanya belum keadaan tahu Pak, tapi kalau udah keadaan tahu pasti kecewa lagi. Suaminya aja udah sampai ninggalin. Nah, mungkin di situ juga ada yang bisa kali nih, tetangganya. Mas pasti jalan baik cobaannya ya Mas, sampai di mobil ada ban begitu. Hampir Pak, ini aja mobil saya udah bingung mau gimana bawa pulangnya lagi. Keadaan udah begini. Nah itu emang kata dia, ini kalau mesin emang real rusak Mas. Waduh, saya udah pucet aja lagi tuh. Terus saya pulang gimana Pak ya? Keadaan saya jauh dari Jakarta, cuma nganterin ini. Ya udah nanti dicari aja solusinya Mas, barang-barang kebetulan kan di sini adalah yang ngerti mobil dan bisa bengkel ini itu. Yang penting ini gimana nih solusinya. Habis itu ya mau menurut bapak-bapak sini gimana? Masnya aja datang dulu ke keluarganya sama temennya di sini sama saya nih pada rame-rame bawa suratnya jelasin pelan-pelan. Nah saya dianterin warga satu buat ke rumahnya. Emang rada ya kalau jalan kaki jauh lah 5 menit Bang. Ke rumahnya, ternyata suaminya itu udah bener-bener kayak nggak mau ini, udah bener-bener di kamar. Nah malah orang tuanya nanya, Pak ada apa sebenarnya, ada apa? Jadi ibunya yang cewek sama bapaknya ngejar saya. Tapi ibu siap kalau dengar kata-kata ini sesuai surat ya saya nyampein juga sesuai surat yang ada di sini semua, nggak dilebihin, nggak diiniin. Kata dia siap, ya udah. Ini mau ibu sendiri yang baca. Apa saya bacain? Nah itu orang tuanya saya nggak bisa baca Mas. Nah suami saya juga bacanya belum buat ngebaca udah hilang-hilang, Mas aja yang bacain. Nah namanya situ ada laporan semuanya, saya bilang mau dibacain dari awal, apa cuma ke intinya. Ya kalau dari awal Mas mau jelasin boleh, ya udah akhirnya saya jelasin.
Ini mati saat keadaan berhubungan badan, Bu. Nah, berhubungan badannya itu di salah satu hotel. Emang nggak tahu nih saya bakal masuk media apa gimana. Ya kalau yang bahasa orang-orangnya itu ya aneh lah. Cuma saya nggak mau sebutin takut hatinya makin sakit. Langsung di situ juga udah nangis kejar orang tuanya. Ya Allah, kenapa anak saya bisa begini? Padahal di sini ada suaminya, ada anaknya. Mau merantau, alasannya mau kerja, nyari uang yang biar Bapak bisa ngebahagiain di sini, yang di kampung malah begini. Malah jadinya kayak nelangsa begini baliknya. Ya saya juga nggak tahu, Bu, saya mohon maaf juga. Saya cuma nganterin begini adanya. Di jalan juga pure ya, yang direpotin banyak. Saya mau terus terang, dia ngomong suruh terus terang. Ya, akhirnya saya ceritain semua. Sampai duit saya pun juga udah dari rumah sakit nggak ini. Dan orang tua juga ya minta maaf mulu ke saya akhirnya. Gak enak ya berarti? Nggak enak. Saya juga nggak enak sama masnya, udah direpotin anak saya, udah banyak ngeganggunya, udah ini itu. Sampai bikin mobil mas juga nggak bisa jalan lagi. Ya udah, Bu, yang penting saya mah udah ikhlas aja lah, bahasanya mau diganti. Alhamdulillah nggak diganti ya. Ya udah saya anggap amal aja, yang penting saya ikhlas. Akhirnya tuh sama orang-orang kampung itu pas saya masih ngobrol sama orang tuanya, itu mayatnya bisa diturunin. Berikut sama peti piring yang bopong juga cuma 6 orang, bahkan kadang 4 doang, berempat doang. Itu agak enteng nih. Ada enteng udah. Begitu udah nyampe rumahnya, ya kalau kedengeran saya sih ya, sambil ibunya meratapin foto anaknya, saya udah ikhlas semuanya. Udah kamu pulang aja yang tenang. Kasihan ini supir yang udah nganterin kamu kerjain, kamu ledekin di jalan, kamu bikin sengsara. Dia juga pasti punya keluarga, nyari duit juga buat keluarganya. Udah, kita di sini nerima kok semua, apapun keadaan kamu saat ini. Nanti suamimu gampang, ibu yang jelasin ini sambil ngeliat ke foto, karena emang saya masih berada sama keluarganya. Itu pas udah seling itu, tiba-tiba itu warga udah pada mulai sampai rumahnya, bopong itu peti. Nah, teman saya namanya ceplas-ceplas ya. Enteng yan, begitu. Main ngomong aja dia. Ngomong aja teriak. Ibarat kata ini di sini kita pintunya lagi ngobrol, dia di situ teriak aja udah enteng. Enteng yan, aman. Barang lu semua udah gue gendongin nih dari tas sama HP, udah pokoknya aman, udah enteng yan, aman, damai, kata dia. Ceplas-ceplos begitu. Ini orang benar-benar nggak ada adatnya. Nggak ngelihat situasi ini orang lagi sedih. Untung orang tuanya nggak baper bahasa kitanya. Kalau baper makin ada lagi. Habis itu ya udah, kalau emang udah enteng, ya udah pelan-pelan aja masukin, pindahin. Peti kan emang kita bawa lagi, nggak ditinggal, cuma buat perantara doang. Peti jangan lupa dibersihin, tuh ada alat-alatnya buat bersihin kalau di mobil. Kata dia aman. Nah begitu pas mau dibuka petinya, itu ternyata mayatnya melek, mulutnya mangap. Itu pas keadaan di rumah sakit, itu rapet semua nutup. Ya nggak tahu lah ada kejadian apa ya. Mulutnya melek, matanya melek, mulutnya mangap udah. Di situ orang-orang makin heran lagi. Jadi bertanya-tanya tuh orang di lingkungannya. Keadaan juga udah mau pagi, orang kan pasti mulai beraktivitas. Itu mulai rame lagi tuh di rumah itu. Bahasanya ada yang bilang kena azab, ada yang bilang macem-macem lah, pokoknya jelek-jelekin. Udah gitu percaya nggak percaya, bau bang, baunya parah. Ibarat kata jarak 10 meteran udah kecium. Itu nggak 1-2 orang. Warga di situ pada bau. Emang kan keadaan juga belum dimandiin ya dari sana. Itu yang sampai mandiinnya aja. Sampai ini bang, maksudnya udah mau mandiin, balik lagi, mau mandiin, balik lagi. Ya nggak nahan sama baunya bahasanya. Akhirnya ibunya yang turun tangan. Ibu yang turun tangan ya sambil nangis juga. Emang kebetulan saya juga denger lah namanya. Saya nggak jauh dari situ. Udah nak, nggak usah nyusahin orang lagi. Keadaan kamu mungkin ditakdirin matinya begini. Ya udah tinggal tenang aja pulang. Di sini juga udah pada ikhlas. Kalau masalah suaminya malah nggak ada bang. Kayak saya tahu kan ini masuk kamar nih pas saya masih mau ngobrol sama orang tuanya. Ini pas disamperin orang tuanya yang laki, nggak ada di kamar. Dan bahasanya bawa barang-barangnya dia sama anaknya dibawa. Oh, kabur dia? Iya, bahasanya entah nggak terima apa gimana, sampai warga pada nyari kemana, tapi motornya ada. Cuma dianya doang nih nggak tahu kemana. Bawa anaknya sama bawa kayak peralatannya dia lah. Nah di situ emang bener-bener itu katanya pas ibunya bilang, ini suamimu juga udah nggak ada, maksudnya udahlah jangan nyusahin yang di sini semua. Itu katanya nangis ngeluarin air mata tuh mayatnya. Saya tahu karena emang yang mandiin sama tempat saya ngasuh tuh nggak jauh. Kalau teman saya kan emang ngobrol di depan, kalau saya kan emang di belakang nih karena orang tuanya minta mas temenin. Saya kan nggak tahu ini itu, takut ada yang salah. Saya juga sih kadang nggak tahu. Yang mau mandiin juga
kayak mau enggak karena baunya parah. Akhirnya orang tuanya mandiin sendiri itu berdua. Itu katanya nangis, air matanya nggak berhenti keluar, nangis terus sampai ya mungkin ada ustazahnya lah cewek datang didoain diiniin, itu baru nangisnya berhenti tapi mata sama mulutnya tetap ngebuka. Udah gitu ngebuka kayak gitu, ibunya juga ya bahasanya ya udah mau gimana gitu, sedih juga nggak bisa normal. Ini apa di plester pun plester kalah, Tetap membuka. mangap lagi, mata juga plester kalah juga. Akhirnya ya udah apa adanya, udah kelar dimandiin, dirapihin di ruang tamu tuh digelar, tetap nggak menutup juga, padahal keadaan udah kering. Akhirnya dibungkus dengan keadaan begitu adanya. Nah udah kelar dibungkus saya itu, udah saya nggak ngikut ke kuburan, karena itu emang jatahnya saya istirahat. Kata ya udah mas, kalau mau pada istirahat dulu, namanya ujian di jalan banyak. Ya udah istirahat aja dulu, terserah mau tidur di mana, di sini namanya di kampung apa adanya. Itu pas jalan emang katanya kuburannya kan juga nggak jauh tuh dari jalan yang mobil saya ketinggalan. Itu di Bopong katanya ada aja baunya nggak hilang-hilang. Padahal tuh udah ditinin kapur barusnya udah banyak, sampai minyak wanginya udah banyak. Itu sepanjang jalan baunya nggak hilang. Udah gitu yang dia kan sebelum jalan ke kuburan disolatin dulu pasti. Imamnya katanya batuk darah. Aduh, bisa. Ya saya nggak tahu, coy, cuma denger dari cerita warga yang abis kelar, kan kalau di kampung kelar nguburin nih pasti pada makan nih, disediain makan apa-apa pasti. Nah itu saya denger. Yang nyolatin imamnya katanya batuk kok keluar darah, abis itu sampai ganti 2 kali orang, masih digangguin juga. Ya nggak tahu itu ada yang bilang azab, itu ada yang bilang apa namanya ya kelakuannya selama ini. Paling sini terkenalnya di kampung terkenalnya ya udah baik-baik juga nih cewek. Udah ganti 2 orang, tetap akhirnya nyolatinnya bahasanya nggak full. Habis itu ya udah bawa aja deh ke kuburan dengan persetujuan semuanya, ya udah bawa aja, saya ikhlas. Nyolatinnya nggak full, udah dibawa itu sepanjang jalan katanya bau. Emang kecium kan, emang musolanya habis jalan mau ke kuburan ngelewatin, saya duduk aja, bener-bener kerasa baunya. Kerasa baunya sampai lewat, itu udah rada jauh aja masih berasa baunya. Bau agak busuk gitu ya? Iya, bau-bau aneh lah pokoknya. Orang aja sampai pada tutup hidung semua, sampai yang nganterin aja bahasanya udah bau banget nggak kuat. Jadi pada ke rumahnya lagi. Di kuburan pun sama tuh, udah nyampe kuburan katanya saya diceritain, itu di kuburannya juga aneh katanya. Udah mau masuk ke kuburan, katanya ada aja yang tanahnya tiba-tiba basah becek, ada yang ada yang lihat sesuatu ini itu, angin gede. Ya bahasanya kalau kata kita mah nggak terima bumi karena kelakuannya. Begitu mau dimasukin aja tuh becek langsung bang, nggak basah nggak banjir, tapi tanah liang lahat becek. Kan otomatis kain kafannya langsung kotor. Akhirnya ya udah di situ bapaknya yang pasrah, pokoknya saudaranya aja tuh katanya yang turun. Namanya baunya pada nggak kuat, namanya kalau saudara sama bapaknya sendiri kan bahasanya ya masih keluarga lah. Mau gimana pun keadaannya ya udah tahan-tahan aja. Akhirnya turun. Itu pas mau diajanin aja yang ngajanin. Ya saya juga nggak tahu ya itu cerita warganya dibikin-bikin apa enggak. Namanya saya nggak ngeliat langsung. Bapaknya juga muntah darah pas ngajanin. Azan terakhir kalinya sama koma terakhir kalinya keluar darah. Akhirnya itu udah sampai ganti 3 orang lagi. Bapaknya, saudaranya, sama ponakannya nggak ada yang bisa. Ngajanin nggak ada yang bisa. Akhirnya nggak diajanin juga, langsung ditutup, dikubur. Ya udah langsung ditimpa tanah, udah. Kejadiannya tuh udah kelar kuburan juga. Nah, justru ini nih kebalikannya. Udah kelar dikubur, di pemakaman udah selesai semua. Kerandanya mau dibopong malah berat. Dia pakai keranda dari musola. Musola itu. Iya. Keranda dari musola itu malah berat. Akhirnya ya udah kerandanya ditinggal di situ, namanya nggak ada yang bisa ngangkat. Padahal kosong ya? Kosong, malah nggak ada isinya, malah berat banget katanya deh. Jadi seakan-akan tuh kayak nempel sama tanah kuburan. Akhirnya sampai nungguin ustadznya aja, udah ditinggal tuh di kuburan kerandanya. Keranda punya musola daerah situ. Udah pada pulang, akhirnya pada pulang udah tangan kosong, keranda nggak dibawa. Katanya ada yang ngeliat di belakang itu nggak ada tepakan kaki orang, rame banget. Di jalanan rombongan itu, yang nggak tahu saya diceritainnya begitu, sampai rumah tuh rame. Udah pas pada sampai rumah, katanya pada ngeliat nih orang. Itu jenazah yang udah dimakamin itu orangnya ada di dalam rumah.
Lagi nangis, orang tua ibunya kan emang lagi nyender di pintu, katanya tuh emang real pada ngeliat. Saya pun juga kayak ngeliat tapi kayak samar-samar. Kalau teman saya nggak tahu dia udah ngilang kemana, itu orang pada kabur udah. Akhirnya yang pada tadinya mau makan, mau minum, namanya disediain mah udah pada kabur ke rumah masing-masing. Jadi benar-benar pure cuma ibunya, bapaknya, sama keluarganya. Sama saya lah itu, teman saya nggak tahu kemana, itu pure ngelihat. Jadi kayak jenazah ini nangis sama dirinya sendiri. Nangis sama dirinya sendiri, kayak menyesal lah. Itu sempat keadaan lama. Tapi ada yang mau ngerekam ini jenazah. Di kamera nggak ada, blur hitam. Ya udah akhirnya nggak ada yang bisa diiniin, tapi warga di situ udah pada tahu semua. Jadi seakan-akan kayak nuduh nih, ini itu kerja nggak bener. Akhirnya udah orang tuanya bahasanya makin nangis dalam. Ya keluarga udah berantakan, terkenalnya di situ udah jelek namanya. Udah kelar itu saya nyari teman saya, maksud saya biar pulang, kan mobil juga masih belum bener aja. Rumah sakit juga tetap nyalahin. Jadi udah repot akhirnya, tapi keluarganya masih sedikit mau bantu sama wilayah situlah, keluarga lingkungan di situ, karena kan pure emang bukan kesalahan saya. Saya udah jelasin semua. Dari pihak rumah sakitnya tetap nggak menerima, tetap bahasanya saya yang lalai bawa mobil. Akhirnya saya bilang ke keluarganya, ini mobil udah benar-benar rusak. Akhirnya ada tangga situ yang emang ngerti mobil dan buka bengkel kecil-kecilan. Ya udah, totalan di situ akhirnya katanya keluarganya mau nanggung. Oh, yang bayar keluarganya. Keluarganya, cuma ya katanya dicicil, nggak bisa langsung bayar. Udah akhirnya, ya udah, saya mobil ditinggalin di situ aja. Terus tinggalin di sana. Tinggalin di sana dengan keadaan begitu. Nah, pulangnya Saya pulang naik bis. naik bis. Iya. Daripada bahasanya saya modal lagi nungguin di sini lama, Nah, nyampe Jakarta, nyampe rumah sakit diomel-omelin lagi. Dari rumah sakitnya gimana? Pihak laporan udah kata dia, ya udah kalau emang itu bisa dipercaya mobil tinggal aja. Ntar kamu lagi nih yang ngambil karena kamu yang tinggal di sana, kamu yang harus ngambil. Bolak-balik berarti udah tekor lagi di ini. Tapi alhamdulillah jadi saya nggak ketempuan, cuma ya udah ketempuan ngambil doang karena yang tanggung jawab udah keluarga. Tapi tetap aja tadi udah modal kurang 3 juta ya. Iya, buat ganti ban yang kedua tuh. Gila sih. Berarti ini bisa jadi semacam pelajaran Bang ya. Iya Bang. Maksudnya kalau hidupnya jangan usah macam-macam lah. Apalagi itu meninggal dalam keadaan sedang berhubungan Bang. Iya, aib banget lah itu kalau di dunia kita mah. Gila sih. Dan mau gimana pun, mau disembunyiin gimana pun, ya warga ujung-ujung pada tahu ya. Pada tahu. Karena kejadiannya tuh ibaratnya warga ngalamin sendiri lah. Ngalamin sendiri. Ada baunya, sholatnya sampai penampakannya ada segala macam. Walaupun yang kayak Ustadznya Muntadara, abang nggak ngeliat sendiri ya, cuma diceritain. Iya. Tetap aja sih nyium baunya sendiri ya tadi ya. Iya, nyium baunya udah pasti. Kacau. Berarti setelah itu kan lu masih banyak nih Bang ya cerita-cerita yang masih banyak banget Bang pengalaman. Ya. Ibaratnya ini 2 kejadian aja di minggu pertama nih ya. Iya, belum sampai sebulan, belum sampai resign. Kalau sampai resign itu lebih parah. Oke. Keadaannya dan lebih ini lagi lah, nggak masuk di nalar. Masuk di nalar. Ibaratnya ini baru awal-awal aja lu dapet begini. Iya. Bang, ya. Ibaratnya bisa dibilang sial lah karena anak baru dibuangnya di kejauh-jauh nih. Iya. Pertama ke Sukabumi. Dan ini yang gue baru tahu nih Bang ya, kalau ternyata tes ambulan itu kayak gitu ya. Pure kejadian real nyata. Iya, jadi seakan-akan simulasi kejadian nyata di mana kita harus evakuasi mayat. Iya. Maksud gua tuh emang rumah sakit nggak punya mayat cowok, bagaimana? Ya mungkin seadanya kali yang dipakai itu. Emang pas diliatin di freezernya yang bisa dia doang. Ada lain yang udah siap, cuma itu mungkin ada datanya, ada keluarganya. Oke, sorry nih. Berarti lu mandiin mayat cewek ini? Iya. Telanjang dia? Ya harus kata satpamnya, ya udah kayak orang mandiin aja biasa. Mungkin banyak ya netizen bertanya-tanya ya, kok bisa cowok mandiin mayat cewek gitu ya? Iya. Ya, mungkin banyak orang yang nggak percaya apa gimana, kita nggak maksa untuk percaya Bang ya. Iya. Cuman ini apa yang kejadian ya seperti itu. Iya, yang dijalanin, yang dialamin ya itu. Karena ini cuma merupakan bisa dibilang tes. Jadi seakan-akan tes ada orang yang mengakhiri hidup. Nah, lu suruh evakuasi. Iya, bahasanya kejadian nyata lah. Dan itu sebelumnya nggak ada training sama sekali? Nggak ada. Langsung pure, langsung terjun. Berarti kayak semacam improvisasi. Iya, bener. Nah, nuruninnya gimana, terserah. Angkatnya gimana, masukin ke ininya gimana. Itu bener-bener nggak ada skill sama sekali. Nggak ada, emang bener-bener pure baru terjun itu. Tapi setelah itu diajarin nggak Bang? Harusnya disuruh ikut pelatihan. Cuma kita namanya udah dari rumah sakit, emang mungkin ya namanya orang yang meninggal kan setiap hari ada aja pastinya. Dan kejadiannya pun nggak pure utuh, ada yang hancur, ada yang emang bunuh diri dan lain-lainnya.
Ya akhirnya ya udah yang penting lu bisa kerja bener, masalah itu ntar bisa diurusin lah kata dia begitu. Berarti pelatihannya nanti. Harusnya ada pelatihannya. Mungkin karena abis lu masuk ternyata ada kasus nih. Yang pertama tadi yang gantung. Nah mungkin, ada gampang lah lu aja lah. Iya mungkin gitu ya. Iya. Karena mungkin ya yang senior bisa dibilang ya ngambilinnya yang mungkin yang udah hancur. Kalau yang senior malah dia pengennya enak aja, yang cuma nganterin rujukan, yang nganterin cuma Jabodetabek doang, udah. Jadi yang bahasanya apesnya ya ke saya mulu. Iya sih, anak baru ya. Iya, yang baru mulu pasti. Udah dimanapun tempat kerja pasti. Tapi kacau sih. Tapi mereka juga mungkin dulu begitu kali ya. Iya, bisa jadi bang. Makanya sistem begitu ya turun menurun nih. Harusnya sih nggak boleh begitu ya. Harusnya tuh ya yang namanya senior yang kerjain yang susah-susah lah, jangan yang gampang-gampang. Iya. Namanya yang baru-baru ya mungkin yang harusnya ngantri rujukan tadi. Bener. Namanya baru kan, baru belajar baru sekali ya, pertama kali terjun langsung ke Sukabumi lu bang. Iya. Orang gila sih. Ya tapi ya di samping itu kita nggak ada niat untuk jelek-jelekin perusahaan ya bang ya. Nggak ada. Nggak ada jelek-jelekin untuk RS-nya dimanapun juga RS-nya ya pelayanannya baik ya bang ya. Baik pelayanannya. Aman ya. Berarti saat yang di Sukabumi nih bang, di mana temen lu berarti tuh sempat nggak sadar bang ya? Nggak sadar dia. Jatuhnya dia nggak sadar. Nggak sadar jatuhnya, dia nangis yang nggak berasa, dia ini nggak berasa tuh nggak berasa semua katanya. Nah nggak sadarnya itu dari kapan? Dari pertama dia ngeliat si cewek ini? Dari yang pertama itu ganti ban. Emang ganti ban ya? Iya. Oh yang ganti ban satu itu? Iya, yang ganti ban dia sendirian tuh yang habis itu ngeliat tuh cewek keadaan hancur. Iya. Okay. Kan yang selama perjalanan itu dia ngeliatnya bagus-bagus. Berarti itu mulai di situ nggak sadarnya? Mulai nggak sadar di situ, makanya dia nangis sendiri, ini sendiri kan di sepanjang perjalanan tuh dia ngeledekin tuh cewek mulu. Ya. Nah begitu ganti ban, otomatis kita kedongkrak mobil, kudu nyelingkuh ke bawah. Ada si cewek itu. Langsung dengan wujud aslinya. Ya, logikanya ya kalau ngeliat cewek yang sama di beberapa tempat kok bisa-bisanya dia nggak sadar. Iya makanya. Berarti kayak semacam disirep ya dia. Disirep bisa jadi. Berarti juga sama kejadiannya sama kayak yang di ini, yang kedua nih ya. Sama. Dia juga nggak sadar. Nggak sadar cuma lebih sebentar. Karena ngelihat yang tadi yang ketabrak doang ya. Iya. Bisa begitu ya. Tapi dia ngobrol bisa kan? Ngobrol lancar. Ya nangisnya aja saya tahu bahasanya. Tapi dia nggak merasa. Lepas sadar dia bengep-bengep sadar nggak dia? Bengep-bengep sadar. Kok ini gitu? Iya, gue kurang tidur apa gimana ini ya pas jalan. Terus kok kayak ada break ya, kalau orang habis nangis kan biasanya di sini kan kayak ada bekas-bekas air mata kering. Sadar. Aneh juga ya berarti. Aneh udah bilang luar nalar semua itu baru kerja belum sebulan. Belum sebulan itu. Gila sih. Tapi ya gue salut sih ya. Sekali lagi kita doain aja ya buat supir-supir ambulan yang di luar sana ya biar lebih semangat lah bang ya. Iya bang. Namanya supir ambulan itu kan pasti juga ya beribadah ya membantu ya. Iya benar. Membantu. Yang penting ikhlas segala macam karena sulit banget nih bang ya. Pertama ya kayak tadi banyak gangguan yang bisa dibilang ngeluarin duit juga kan bang. Bener bang. Ngeluarin duit juga itu kan udah kita ngebantu orang kita ngeluar duit. Harus ikhlas bener-bener Harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas kan kita ngedumel pasti. Iya pasti. Anjing 3 juta. Kacau. Sia-sia udah bahasanya. Sia-sia. Ibaratnya ngarepin duit. Ya, duit jalan malah jadi buang duit. Kita kan nggak munafik juga ya, namanya orang pasti kan butuh uang. Iya benar bang. Ini malah nombok. Jadi kalau nggak ikhlas banget pasti ngedumel dong. Ngedumel udah orang bahasa itu pas saya ganti ban udah lu mau gue tinggalin mobil apa gimana ya udah. Udah pasrah. Saking pasrah aja. Saking pasrahnya. Oke itu tadi cerita dari Bang Rian nih. Jadi ini baru cerita awal nih bang ya. Baru awal banget. Mungkin nanti lu bakal cerita lagi ya mungkin ya. Di selanjutnya lu bisa kesini lagi cerita. Nah, tadi kan lu sempat tadi ada masalah ya yang ceritanya parah banget nih. Parah bener. Di 6 bulan lu kerja. Ini baru belum ada sebulan nih bang. Belum ada. Belum ada sebulan kerja aja gangguannya udah parah banget. Udah parah. Dari yang ketempelan macam-macam. Mungkin buat sobat tengah malam bisa komen nih kalau Bang Rian mau datang lagi ke sini ya. Oke, thank you banget ya bang. Iya bang. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putro pamit undur diri. Bang Rian juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.